Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita mulai dengan membaca adkar sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatika wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr
وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita masih dalam bab tidur, di mana tidur ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Andai kata hidup ini tidur terus, maka tidak akan ada rahmat di dalamnya. Atau sebaliknya, hidup ini bangun terus, tidak ada istirahatnya. Oleh karena itu, tidur ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 28 ya. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, manamukum bil-laili wan-nahar, ialah tidurmu di waktu malam dan di siang hari. Wabtigha'ukum min fadlihi, dan usahamu mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika, sungguhnya pada hal itu atau yang demikian itu, la ayatin liqaumin yasma'un, benar-benar merupakan tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Jadi sekali lagi, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidur itu merupakan tanda-tanda apa? Atau ayat-ayat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sampai sedetik itu Islam memberikan tata cara tentang apa? Tidur ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurnya itu terpola. Ada manajemennya. Manajemen tidur ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur itu? Sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW ya terbiasa tidur lebih awal selepas sholat isya. Jadi Rasulullah SAW selepas sholat isya tidak tidur, langsung tidur kecuali ada aktivitas lainnya. Kemudian bangun di sepertiga malam, ya, di sepertiga malam atau jam 3. Jadi Rasulullah SAW itu tidurnya tidak kurang dari 8 jam. Namun beliau benar-benar menjaga kualitas tidur beliau. Ya. Sementara apa yang dilakukan kita setelah sholat isya dan pemuda-pemuda kita atau bahkan kebiasaan kita, ya. Habis kajian, ya, ngobrol ngelangidur ke barat ke timur, ya, ngajiin orang, ya, ghibah, bicarakan orang. Padahal sehari semalam dari pagi ibadah subuh sampai menjelang malam mengumpulkan pahala, ya, yang luar biasa capeknya, dari sholatnya, puasanya, mengajinya. Tapi menjelang malam habis karena ditransfer ke orang lain. Jadi kalau kita ghibah orang itu secara tidak langsung, kebaikan kita, pahala yang kita kumpulkan sehari itu habis ditransfer ke orang lain. Apalagi tidur di lapangan, ya, bareng-bareng, wah habis tuh. Selesai dibicarakan teman sekamarnya, teman sebelahnya. Habis temannya dibicarakan, pindah dibicarakan ustaznya. Selesai itu bicara tetangganya. Habis semuanya pahalanya. Dengan hanya sekedar apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau kita lihat, kalau di kampung-kampung itu ada kartu pos kamling dan macam-macam. Ya. Waktunya habis sholat, bukan untuk sholat atau tilawah, tapi untuk banting kartu, ngatur peta apa? Catur, merokok dan yang lain. Jadi kalau ingin sehat, meniru pola tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidur 8 jam.
Tidak seperti ini habis subuh ini ngantuk lagi. Jadi kalau ingin cepat bangun subuh, segera bangun, segera tidur. Ingin cepat bangun, segera cepat tidur. Jadi sudah pernah kita jelaskan kemarin bagaimana sih cara Rasulullah SAW menjaga kualitas tidurnya. Pertama berwudu, sudah kita sebutkan kemarin. Berwudu. Ini hadisnya dari Ibnu Hibban dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, berwudu sebelum tidur. Karena itu akan didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Masih ingat doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikan ampunan kepadanya, berikan rahmat kepadanya. Sudah tidur mendapat apa? Doa malaikat. Ya. Tidur dapat doa malaikat. Pertama adalah berwudu. Jadi yang pertama adalah berwudu. Karena fadilahnya, keutamanya didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, ya, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, saya malaikat itu akan berucap Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Fa innahu bata tahuran, karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Kemudian yang kedua berzikir. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, meniup di tangan, kemudian mengusap ke seluruh tubuh, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah. Kalau belum ngantuk juga baca zikir ini, subhanallah, tasbih, ya, alhamdulillah, hamdalah, wala ilaha illallah, tahlil, ya, wallahu akbar, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai tertidur. Belum tidur lagi, baca sholawat, baca Al-Quran yang kamu hafal. Bukan ngobrol. Ya. Kalau kamu pulang di rumah bukan ngobrol, tapi dengan ini. Sampai tertidur, tertimpa mukanya dengan HP-nya. Ya. Bahkan tidak tidur sampai larut malam menjelang subuh dengan ininya. Ini memang ringan dibawa kemana-mana di dunia, tapi nanti berat pertanggungjawabannya di akhirat. Waktu habis, ya, hanya karena benda kecil itu. Taib. Kemudian yang ketiga, bersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur, digibas gitu. Karena mungkin tempat tidur kita kotor, banyak kuman. Itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Jadi Rasulullah SAW terbiasa membersihkan tempat tidurnya sebelum berbaring, guna atau agar terhindar dari apa saja yang tidak menyamankan, tidak mengenakkan dalam tidurnya, mengganggu tidurnya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Tidur miring ke sebelah kanan. Ya. Dalam hadis disebutkan dalam hadis ini, ya, naha Rasulullah SAW ya an-naum ala batnihi, tidur terungkup. Dalam hadis seperti itu, an-naum ala batnihi, alal batni, tidur dengan perutnya, jadi terungkup ini. Di posisi tidur itu yang sehat, mengana atau terlentang atau mengiri. Apalagi mengana itu sangat bagus untuk jantung, kerja jantung. Itu penelitian dokter. Jadi kalau ada teman kamu terlungkup, tidurnya langsung balik. Itu tidurnya setan. Sebutkan Rasulullah SAW bersabda, innaha dij'alu, ini madaji, tidurnya ahli nar, penduduk neraka. Tidur terlungkup itu, ya. Sungguhnya yang berbaring dengan tengkurap itu adalah berbaringnya penghuni neraka. Ya. Jadi kalau ada temannya tidur tengkurap langsung balik, tidak apa-apa. Kerja jantungnya terhimpit, paru-parunya juga terhimpit. Apalagi tidur di lantai gitu, bahaya secara kesehatan. Jadi ini tata cara pola tidur, ya. Kalau ingin tidur nyenyak, ya,
tidur segera dan mengikuti pola dan tata cara tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bab berikutnya dari bab yang sudah kita pelajari adalah doa idza fasa'a min finnaum, ya. Tidur dikir ketika apa? Terbangun tiba-tiba karena mimpi buruk. Ya. Jadi kalau kamu terbangun karena mimpi buruk, makanya dikejar cacing sekampung gitu. Atau mimpi terjun dari jurang 50 meter. Ternyata setelah bangun jatuh dari kasurnya. Maka hendaknya ketika kamu bangun baca dzikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitan wa ayyatuhu. A'udzu bikalimatillahi tammah. Kita ulangi bersama-sama. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitan wa ayyatuhu. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahturun. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahturun. Ya. Jadi kalau hafal enak. Dan mungkin kamu tidur terperanjat gitu, cari doa dzikir itu. Karena belum hafal doanya. Jadi pentingnya itu kalau kita walaupun remeh seperti ini kita menghafalkan. Ya. Kalau baca ini berarti menjalankan sunnah, berarti kita dapat pahala. Ya. Baik, terakhir di sini babnya sebelum kita tutup adalah doa apa? Ma yaf'alu man ra'a fi ru'yah awil hum. Apa yang dilakukan kalau kita melihat di mimpi kita atau bermimpi buruk. Ya, kalau kita mimpi buruk apalagi nginggo-nginggo itu jelas sebelum tidur tidak wudu. Baik. Apa yang kita lakukan? Contoh yang dilakukan oleh apa? Yang diberikan oleh Rasulullah SAW kalau kita mimpi buruk, terbangun dari tidur kita. Ya. Yang pertama apa? Yanfusu an yasarihi. Apa yang dilakukan kalau tidur? Kalau kita terbangun tidur mimpi buruk? Pertama, yanfusu an yasarihi. Yanfusu an yasarihi. Meludah ke sebelah kiri. Kemudian kedua, yasta'idu billahi minasyaiton wa min syarri ma ra'a. Berlindung diri dari syaitan, dari apa yang dia lihat. Apa? Salah meludah, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian langkah ketiga apa? Cara ketiga. La yuhaddisu biha ahad. Tidak menceritakan. Jadi kalau kamu mimpi buruk udah boleh cerita sama orang lain. Dan juga jangan terlalu difikirkan, itu mimpi aja, bunga tidur gitu. Ya. Jangan terbawa mimpi pikiran sampai seminggu gitu. Karena dipendam. Jadi apa? Tidak diceritakan. Tapi kalau mimpi baik, mimpi yang menyenangkan boleh diceritakan. Tadi malam saya kejatuhan bulan. Kira-kira apa takwilnya, takwil mimpinya? Tafsirnya apa coba kamu tahu? Yang keempat apa? Yatahawwal an jambihi alladhi kana, merubah posisi tidur. Kalau tidur menganan bisa terlentang atau mengiri. Jadi merubah posisi tidur. Atau yang terakhir kalau tidak bisa gelisah tidurnya, yaqumu yusolli in arada dzalik. Bangun wudu salat kalau kamu ingin. Ya. Salat malam, apalagi tidur sudah bangun jam 3 malam. Udah tidak usah tidur lagi, bangun 2 rakaat witir. Ya. Sambil menunggu salat subuh. Jadi ini tata cara
teknis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kalau kita terbangun tidur karena mimpi. Ya, pertama apa? Meludah ke kiri, kemudian mengucap ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ketiga, tidak menceritakan mimpi ini kepada orang lain. Yang kelima, yang keempat, berubah posisi tidur, ya tahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Yang terakhir adalah bangun sholat malam. Ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita tidur atau yang berkenaan dengan tidur. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.